kami GB Agape Bandung dalam ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar dapat mematikan notifikasi di handphone terlebih dahulu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini Atas nama Ryan Stephen dengan nomor rekening BCA 085 1234 119. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di YouTube GB Agape Bandung agar mendapat pemberitahuan untuk ibadah berikutnya. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada tanggal 10 Mei 2020. Kita bersyukur, saya yakin percaya bahwa jemaat Tuhan semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi yang baik, karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kita. Amin. Haleluya, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mulai kita ibadah kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang menyertai kami, Kau Allah yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sementara kami akan beribadah kepadamu, bila Tuhan sukacita surgawi turun atas kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya ya, yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita akan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Semua yang di rumah sama-sama tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya.
baik dan luar biasa. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita lebar-lebar, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, pengharapan kita di dalam Kristus menjadi bertumbuh. Dan saya yakin percaya bahwa kemenangan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terjadi di sini. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Sebab pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan tak pernah menjadi sia-sia. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Haleluya, ya nara
ya daralaba syadaralamu. Haleluya. Ya daralaba ya daralaba si. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 kita mengucap syukur. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Walau kita masih beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita, perlindungannya, kesehatan yang Tuhan berikan selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar, tapi terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau baik buat setiap kami. Rahmat-Mu, kasih-Mu baru buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami mau mendapatkan pengharapan yang baru di dalam janji firman Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh orang-orang, bahkan semua yang menonton siaran ini, melihat siaran ini, biarlah mereka semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami dengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang satu pokok bahasan, pengharapan di tengah penderitaan. Kita percaya walau kita saat ini sedang mengalami masa yang sukar, penderitaan, kesulitan, kesukaran yang kita alami saat ini melalui pandemi COVID-19, tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Sebelum kita masuk ke poin-poin, kita mau membahas terlebih dahulu arti kata pengharapan. Arti kata pengharapan di dalam bahasa Yunani yaitu dari kata elpis, bukan Elvis ya, elpis. Itu yaitu menantikan sesuatu yang baik. Orang mengharapkan sesuatu, dia mengharapkan, menantikan sesuatu yang baik. Kita percaya pengharapan, kita akan menantikan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, pengharapan itu adalah mikveh, yang artinya sangat menantikan, bukan hanya menantikan yang baik, tetapi sangat menantikan. Kita sangat menantikan pertolongan Tuhan. Kita percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, seperti janji firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang 4 hal, tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, kita mau baca bersama-sama Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan di tengah penderitaan, kita tetap bersorak-sorak bagi Allah kita. Kita bukan bersorak-sorak atas penderitaan kita, no. Kita bukannya senang atas penderitaan kita, enggak. Tapi kita mau bersorak-sorak, tetap agungkan Tuhan di dalam penderitaanmu. Sekalipun pekerjaan kita mungkin tidak seperti yang lalu-lalu, sekalipun saat ini tidak ada satupun yang bisa menjanjikan di dunia ini, tapi kita mau bersorak-sorak untuk Allah kita yang kita agungkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan bersungut-sungut dengan keadaanmu saat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, bersyukur, mengucap syukur, agungkan Tuhan, naikkan pujian penyembahan selalu pada Tuhan. Jangan ada satupun kata keluar dari mulutmu, kata-kata yang tidak mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama ya. Habakuk ini, kitab Habakuk ditulis di tengah masa-masa krisis yang dialami bangsa Israel ketika bangsa Israel atau kerajaan Yehuda akan ditawan di dalam pembuangan. Mereka mengalami masa-masa yang susah, mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi Nabi Habakuk mengatakan, sekalipun tidak ada hasil apapun, aku tetap mau memuliakan Tuhan. Hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tetap muliakan Tuhan, agungkan Dia. Sorak-sorak tetap naik di hadapan Tuhan. Berikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang pertama, agungkan Tuhan. Yang kedua, Roma 8 ayat 18 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18 sampai 21 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan penderitaan yang kita alami saat ini melalui COVID-19, seluruh dunia terdampak COVID-19, semuanya, terutama roda perekonomian, usaha, bisnis, apapun itu, semua mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini dikatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Hari ini yang pertama tadi kita harus lakukan apa? Agungkan Tuhan. Yang kedua, kita menanti dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yaitu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kita. Menanti sesuatu yang baik, yaitu pengharapan itu sendiri. Pengharapan itu berarti apa dalam bahasa Yunani dan Ibrani? Menanti, bahkan sangat menanti. Mari kita dengan sikap hati kita menantikan saat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan buat setiap kita. Kapan? Tunggu saatnya. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya. Dan semuanya indah pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Saat-saat yang krisis ini, saat-saat yang bagi banyak orang, bahkan semuanya terdampak COVID-19, kita mengalami penderitaan. Gak bisa keluar rumah, belanja pun harus
mungkin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Ada batasan PSBB, bahkan serumah nggak boleh boncengan naik motor. Itu kita mengalami penderitaan. Kita harus terbatas dalam ruang gerak kita. Tapi kita percaya dan kita menantikan suatu saat Tuhan memulihkan. Amin. Yang kedua tadi apa? Menantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang ketiga, Amsal 23 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Amsal 23 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita percaya masa depan benar-benar ada. Ada di mana? Ada di tangan Tuhan. Bukan saya yang ngomong, Tuhan yang berjanji. Amin. Dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu apa? Bawa kepada Tuhan Yesus. Dia sumber pengharapan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sendiri menjanjikan bahwa apa? Dia memberikan apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu kita tahu, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jangan salah berharap Bapak Ibu Saudara. Serahkan seluruh harapan kita. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Berharap pada manusia bisa kecewa. Berharap pada keuangan bisa dikecewakan. Kita bisa nggak punya uang. Dalam situasi seperti ini banyak orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, bahkan tidak punya mata pencaharian. Tetapi ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita punya masa depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, percaya bahwa ada masa depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang keempat, ini sebagai ayat hafalan kita minggu ini Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang keempat, Roma 12 ayat yang ke-12. Minggu lalu Pak Gembala juga sudah memberitakan tentang ini. Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama dan kita hafalkan. Biarlah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Mari kita bersukacita dalam pengharapan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Sekalipun dunia sedemikian karena terdampak COVID-19, kita tetap harus bersukacita dalam pengharapan akan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ulang, apa yang harus kita lakukan dalam pengharapan di tengah penderitaan? Yang pertama, kita harus agungkan Tuhan. Sekalipun pohon anggur, pohon ara, kebun anggur tidak berbuah, tidak berbunga, kita tetap memuliakan Allah. Sekalipun bagaimanapun kondisi Anda saat ini, tetap mengucap syukur, tetap agungkan Tuhan. Yang kedua, menantikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Penderitaan kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Yang ketiga, percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Karena itu kesusahan sehari cukup sehari Bapak Ibu Saudara. Jangan kamu khawatir. Bapak Ibu percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Ada masa depan di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, bersukacita di dalam pengharapan. Mari kita tetap bersukacita. Pengharapan kita bukan pengharapan yang bisa hilang. Pengharapan kita bukan pengharapan yang dijanjikan oleh dunia ini yang bisa lenyap sedetik mata bisa lenyap.
tetapi pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang terakhir kita baca Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang ke Mazmur 126 ayat pertama. Maaf Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini perikopnya judulnya adalah apa? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Inilah judul firman Tuhan hari ini. Kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama hingga ke-6. Mulai dari judul perikopnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis dan sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika Tuhan memulihkan negeri ini, Tuhan memulihkan dunia ini, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Nantikan Tuhan, pengharapanmu, pengharapan yang kokoh, yang kuat di dalam Kristus Yesus. Amin. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah sumber pengharapan kami, Allah sumber kekuatan kami. Di dalam Engkau ada hari depan penuh dengan harapan, ada masa depan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dimanapun sidang jemaatmu berada saat ini, Engkau memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera, sukacitamu melimpah, kesehatan, juga Engkau memelihara setiap kebutuhan kami, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami Bapa. Kami percaya dalam masa-masa seperti ini, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, dan Engkau juga memberkati kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat hari Minggu ini. Berikan hari Minggu ini hari Minggu yang menyenangkan, hari Minggu yang penuh dengan sukacita Tuhan, hari Minggu yang kami bisa menikmatinya bersama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat, bahkan seluruh yang menonton siaran ini. Biarlah Engkau mengedangkan tangan untuk memberikan berkat-berkat. Terimalah olehmu berkat dari Allah Bapa, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang penuh. Yang percaya dengan imanmu katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tetap bersukacita. Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.